Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang prakerja, apa kabarnya hari ini? Syukur alhamdulillah akhirnya gelombang 10 dibuka juga. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, jam 12 siang. Udah pada daftar belum? Kalau udah, banyak-banyak berdoa supaya nanti dinyatakan lolos. Dan buat yang belum mendaftar maupun bergabung, sebaiknya kalian lihat dulu video ini sampai habis. Karena aku bakal sharing tips bagaimana caranya sekali daftar wajib lolos tanpa takut gagal. Kenapa ini penting? Karena ini adalah gelombang yang terakhir teman-teman, yang diselenggarakan prakerja pada tahun ini, yaitu tahun 2020. Dan kenapa menjadi gelombang terakhir? Karena memang pada awalnya pemerintah hanya menargetkan kuota penerima manfaat kartu prakerja sebanyak 5,6 juta teman-teman. Sedangkan tercatat sampai pada gelombang 9, pendaftar prakerja yang telah dinyatakan lolos adalah sudah sebanyak 5,4 juta. Nah, itu artinya gelombang 10 hanya menyisakan sekitar 200.000 lagi penerima kartu prakerja. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan kali ini. Kalian harus benar-benar teliti. Baik, kita masuk pada inti pembahasan ya. Bagaimana caranya sekali daftar wajib lolos. Oke, pertama pastikan kalian belum pernah mendaftar pada prakerja sebelumnya. Mengapa ini menjadi poin pertama? Simak ya. Jadi prakerja itu punya kualifikasi atau punya yang namanya prioritas penerima manfaat kartu prakerja. Siapa itu? Yang menjadi prioritas penerima manfaat kartu prakerja adalah masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari akibat pandemi COVID-19 ini. Bisa dipahami ya teman-teman? Lalu apa hubungannya dengan harus pertama kali mendaftar? Terus bagaimana dengan yang udah terlanjur mendaftar atau bergabung bang? Oke, kita lanjut ya. Hubungannya jelas ada dan itu sangat penting untuk kalian ketahui sebelum akhirnya kalian mendaftar atau bergabung. Jadi sebelum kalian mendaftar atau bagi yang udah mendaftar, pasti akan tahu bahwa akan ada banyak sekali data-data yang harus kita isi. Bahkan ada lebih dari satu tes yang harus kalian lewati. Yang selanjutnya data dan tes-tes kalian itu akan dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu oleh tim prakerja. Baru nanti pada waktunya kalian akan dinyatakan lolos atau gagal. Jika lolos, maka kalian berhak mendapatkan insentif sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan berturut-turut. Namun jika gagal ya wassalam. Artinya apa di sini? Bahwa artinya adalah kalian harus benar-benar memperhatikan data yang kalian input dan juga tes-tes yang nanti kalian harus lewati. Simak video ini sampai habis. Bila perlu aku saranin kalian untuk menggunakan headset agar bisa lebih fokus. Kita masuk pada bagian bagaimana caranya mengisi data pada prakerja dengan baik dan benar. Pertama, kalian haruslah jujur. Itu poin penting. Kenapa? Karena nanti semua data dan tes kalian akan dinilai. Jika ternyata nanti ditemukan ketidaksinkronan, maka besar kemungkinan kalian akan dinyatakan tidak lolos atau gagal. Lalu yang kedua, masukkan informasi terkait status perkawinan dengan baik. Jika kalian sudah menikah, maka nanti kalian harus memasukkan jumlah tanggungan kalian. Nah, di sini harus kalian perhatikan ya. Jika kalian sudah memiliki kartu keluarga sendiri, atau dengan kata lain sudah pecah kakak, maka kalian harus mengisi jumlah tanggungan sesuai dengan data pada kakak kalian. Jika di kakak tercatat kalian memiliki 2 anak, maka isi tanggungannya adalah 2. Jangan kalian isi lebih dari 2, walaupun istri kalian saat ini sedang mengandung. Ingat bahwa semua data dan tes yang kalian berikan akan dievaluasi. Jika kedapatan tidak sinkron, maka besar kemungkinan kalian bisa dinyatakan gagal. Oke, semoga teman-teman paham ya sampai sini. Lanjut kita masuk yang ketiga. Nah, ini sangat penting. Ketika masuk pada persoalan pekerjaan, maka silahkan kalian isi dengan mengacu pada informasi di awal yang kusampaikan tadi.
yaitu prakerja memprioritaskan penerima bantuan kartu prakerja ini untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Maksudnya adalah, jika kalian sedang bekerja pada saat ini, maka buatlah pernyataan bahwa usaha kalian atau tempat di mana kalian bekerja saat ini sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Dan lalu jika kalian sedang tidak bekerja, maka buatlah pernyataan bahwa alasan kalian tidak bekerja juga adalah akibat pandemi COVID-19 ini. Entah itu karena PHK atau alasan lainnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham sampai sini. Kita lanjut ke 4. Saat kalian mengisi tes motivasi, isilah dengan seolah-olah kalian memiliki keinginan untuk belajar pada hal baru. Jangan sampai kalian isi dengan kesimpulan bahwa kalian adalah orang yang pemalas. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton aja videoku yang lain. Atau bisa kalian klik aja di pojok kanan atas pada layar kalian. Dan atau bisa juga kalian cek pada kolom deskripsi, karena nanti aku taruh linknya di bawah situ. Baik, kita masuk pada langkah yang terakhir, yaitu kelima. Jika kalian tadi memasuki tes motivasi, maka kalian akan memasuki tes selanjutnya, yaitu tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar ini berisikan 18 soal dengan durasi pengerjaan 25 menit. Ketika kalian mengerjakan soal, sebaiknya jangan terburu-buru, karena kalian memiliki waktu yang cukup banyak. Jadi kalian bisa menyiapkan alat tulis untuk coret-coret kalian. Atau bahkan jika kalian tidak tahu bagaimana cara mengerjakan soalnya, kalian bisa keluar aja dari halaman tes prakerja kalian tersebut, lalu buka browser baru, dan silahkan kalian searching jawaban dari pertanyaan soal tersebut. Atau kalian juga bisa cek deskripsi, di situ aku udah taruh link videoku yang lain. Di video tersebut, aku udah bocorin soal tes pendaftaran prakerja beserta jawabannya. Bang, terus gimana yang udah terlanjur daftar atau bergabung? Jika kalian udah pernah dinyatakan gagal pada gelombang sebelumnya, sebaiknya kalian daftar ulang menggunakan data orang lain. Misalnya seperti orang tua kalian maupun saudara kalian yang belum mengetahui akan program kartu prakerja ini. Kenapa harus daftar ulang? Karena menurutku percuma kalau kalian bergabung, karena yang akan dinilai atau yang akan dievaluasi oleh tim prakerja adalah data atau informasi yang itu-itu aja. Jadi kemungkinan besar kalian nantinya akan dinyatakan gagal atau tidak lolos lagi. Begitulah langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Jika semua sudah kalian lakukan, maka insya Allah kalian akan dinyatakan lolos. Kita masuk pada akhir video. Terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton video ini. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Jika ada perkataanku yang salah, mohon dimaafkan. Aku akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.